Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendel Kusuma dengan NIM 24040254034 dari kelas 2024A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Soal nomor 1, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jadi, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan publik, yang dimana kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintah, kesehatan, hingga transportasi. Misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan gratis. Hal ini langsung berdampak pada akses anak-anak untuk mendapatkan pendidikan layak. Sebaliknya, jika ada pengurangan anggaran kesehatan, sehingga masyarakat bisa mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Contoh dari pengaruh politik dalam kehidupan masyarakat yaitu kebijakan terkait dengan harga bahan bakar. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar, hal ini tidak hanya mempengaruhi harga di SPBU saja, tetapi juga berdampak pada harga barang dan jasa lainnya seperti ongkos transportasi umum dan harga kebutuhan pokok. Keputusan-keputusan ini yang diambil oleh mereka yang berada di punggung politik, sehingga memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat. Jadi, politik mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dari ekonomi hingga sosial. Kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya menentukan arah pembangunan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan terlibat dalam proses politik. Soal nomor 2, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contohnya. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia karena menjadi pedoman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan moral, hukum, dan kebijakan yang mendukung terciptanya harmoni di tengah keberagaman. Peran Pancasila memberikan kerangka etis dalam penyusunan kebijakan, memastikan setiap keputusan politik mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat rakyat. Dan peran Pancasila mendorong menyelesaikan konflik politik melalui musyawarah, bukan kekerasan atau paksaan. Contohnya, kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimana didasarkan pada nilai-nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kebijakan ini memungkinkan daerah mengelola urusannya sendiri, sehingga mengurangi potensi konflik antara pusat dan daerah. Soal nomor 3 yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Jadi, kelebihan sistem multipartai yang pertama, memperkuat demokrasi. Dengan adanya banyak partai bisa memberikan masyarakat pilihan luas dalam menentukan pemimpin dan kebijakannya. Contohnya, pemilu menghadirkan berbagai partai dengan visi misi yang berbeda, tetapi memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih yang paling sesuai dengan haknya mereka sendiri. Yang kedua, sistem multipartai mencegah dominasi satu partai atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada otoritarisme. Contohnya, era Orde Baru dengan sistem semi partai tunggal. Golkar dominan berbeda dengan cara reformasi yang lebih demokratis.
Jadi kekurangan sistem multipartai ya pertama stabilitas. Jadi pemerintah yang menjadi koalisi partai yang seringkali rapuh dapat memicu konflik internal, membuat kebijakan sulit disepakati. Yang kedua, rentan politik transaksional yang menjadi koalisi yang dibentuk seringkali dilandasi oleh kompromi pragmatis bukan kepentingan rakyat. Jadi contoh dari kekurangan sistem multipartai yaitu pembagian kursi menteri dalam kabinet Indonesia Maju sering dianggap sebagai hasil politik transaksional untuk menjaga stabilitas koalisi. Soal nomor 4 yaitu dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jawabannya, jika memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokrasi dengan cara memperkuat transparansi uang partai, dengan cara mengatur kewajiban pelapor sumber dana dan penggunaan anggaran partai secara terbuka, dengan audit berkala oleh lembaga independen, mengatur sanksi bagi partai yang melanggar prinsip demokrasi dengan cara memperlakukan sanksi tegas terhadap partai yang terbukti melakukan politik uang dan diskriminasi atau manipulasi dalam proses politik internal, dan meningkatkan pendidikan politik untuk anggota dan publik dengan cara mewajibkan partai mengadakan program pendidikan politik bagi kader dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan proses politik. Dengan reformasi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik dan memastikan bahwa partai berfungsi sebagai representasi sejati dari kepentingan elit. Soal nomor 5, bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Jadi jawabannya, dengan visi dan cita-cita nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi praktik politik di Indonesia seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan cita-cita nasional karena dominasi kepentingan elit dan anarki korupsi, sehingga korupsi yang merugikan kepentingan rakyat dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Contohnya, kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah barat. Jadi kurangnya guru dan fasilitas pendidikan memperburuk situasi. Jadi untuk analisis contohnya dari kasus dengan kebijakan pendidikan sering kali kurang merata dan tidak sepenuhnya menjangkau daerah terpencil. Dinamika politik juga menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran pendidikan. Saran perbaikannya yaitu tingkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk daerah tertinggal, dan selanjutnya dorongan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan fasilitas pendidik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.